Halo Bapak Mama, kembali lagi bersama kami di Klinik Digitalisasi. Kali ini kami akan membahas tentang anggaran dasar koperasi simpan pinjam. Anggaran dasar adalah aturan tertulis yang memuat ketentuan-ketentuan pokok mengenai organisasi, tata laksana, harta kekayaan, hak dan kewajiban anggota pada organisasi koperasi. Manfaat dengan adanya anggaran dasar adalah yang pertama, menunjukkan kejelasan tata kehidupan koperasi sebagai organisasi yang berbadan hukum. Yang kedua, menjamin ketertiban organisasi serta mencegah kesimpang siuran pelaksanaan dalam menjalankan roda organisasi. Yang ketiga, sebagai jaminan atau kepastian hukum bagi pihak-pihak yang membutuhkan. Dan yang keempat, sebagai dasar penyusunan ART maupun peraturan khusus, serta bisa sebagai dasar pengambilan keputusan oleh pengurus dan pengawas. Di sini ada komponen anggaran dasar. Yang pertama, pendirian. Pada akte pendirian memuat tentang nama-nama pendiri koperasi. Setelah itu, nama koperasi dan alamat koperasi. Nah, untuk nama koperasi itu harus terdiri dari 3 suku kata. Dan untuk alamat koperasi memuat tentang daerah kerja koperasi. Selanjutnya ada landasan, asas, dan prinsip koperasi. Untuk landasan koperasi itu berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan untuk asas koperasi itu berasas pada kekeluargaan. Ini juga ada prinsip koperasi. Untuk prinsip koperasi itu ada beberapa, yaitu yang pertama, keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. Yang kedua, pengelolaan dilakukan secara demokratis. Yang ketiga, pembagian SHU dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing. Yang keempat, pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal. Dan yang kelima, kemandirian. Setelah itu, dalam pengembangan koperasi, koperasi melaksanakan pula prinsip koperasi, yaitu pendidikan perkoperasian dan kerjasama antar koperasi. Selanjutnya, visi, misi, dan tujuan koperasi. Di dalam koperasi, pendiri sudah menentukan visi, misi, dan tujuan koperasi. Pada tujuan koperasi, kita harus mengingat tujuan dari koperasi yaitu untuk kesejahteraan anggota. Selanjutnya, jangka waktu berdirinya koperasi. Jika dalam pendirian ada jangka waktu yang ditentukan oleh pengurus, maka dapat ditulis jangka waktunya. Tapi jika tidak ada, maka jangka waktunya itu tidak terbatas. Selanjutnya, jenis koperasi. Di sini yang kita bahas adalah anggaran dasar koperasi simpan pinjam. Maka jenisnya yaitu koperasi simpan pinjam. Bab 2 tentang keanggotaan. Anggota merupakan pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi. Nah, di sini ada syarat keanggotaan. Ada beberapa syarat keanggotaan, misalnya harus warga negara Indonesia. Yang kedua, mempunyai kemampuan penuh untuk melakukan tindakan hukum. Yang ketiga, bertempat tinggal atau berkedudukan di lintas kabupaten atau kota dan sekitarnya. Yang keempat, telah menyatakan kesanggupan tertulis untuk melunasi simpanan pokok dan simpanan wajib yang besarannya ditentukan di keputusan rapat anggota. Yang kelima, telah menyetujui isi anggaran dasar dan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya, berakhirnya keanggotaan. Keanggotaan berakhir apabila yang pertama, anggota yang bersangkutan meninggal dunia. Yang kedua, berhenti atas permintaan sendiri atau diberhentikan oleh pengurus karena tidak memenuhi lagi persyaratan keanggotaan atau melanggar ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Setelah itu, kedudukan anggota sebagai pemilik.
Kedudukan anggota sebagai pemilik mempunyai tanggung jawab untuk mengembangkan organisasi, kelembagaan, dan usaha yang diwujudkan. Setelah itu, kedudukan anggota sebagai pengguna jasa. Kedudukan anggota sebagai pengguna jasa diwujudkan dengan partisipasi aktif untuk memanfaatkan kegiatan usaha melalui transaksi jasa simpanan atau transaksi jasa pinjaman oleh anggota terhadap koperasi. Selanjutnya, kewajiban dan hak anggota. Adanya hak dan kewajiban anggota ini supaya anggota dapat mengetahui hak-hak dan kewajiban mereka selama menjadi anggota koperasi. Setelah itu, anggota luar biasa. Anggota luar biasa adalah orang yang bermaksud menjadi anggota, akan tetapi tidak memenuhi seluruh syarat sebagai anggota. Bab 3 ada modal koperasi. Nah, modal koperasi itu terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman. Kalau modal sendiri, itu berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan, dan hibah. Sedangkan untuk modal pinjaman, berasal dari anggota, koperasi lain atau anggotanya, bank dan lembaga keuangan lainnya, penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya, serta sumber lain yang sah. Di bab 4 ini ada alat kelembagaan organisasi. Yang pertama ada rapat anggota. Rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Selanjutnya ada pengurus. Pengurus koperasi dipilih dari dan oleh anggota dalam rapat anggota. Ada juga beberapa persyaratan untuk dipilih menjadi pengurus. Yang pertama, mempunyai pengetahuan tentang perkoperasian. Yang kedua, pengurus koperasi simpan pinjam harus memenuhi persyaratan standar kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi. Setelah itu, tidak pernah terbukti melakukan tindak pidana apapun, terlibat organisasi larangan seperti diatur dalam anggaran rumah tangga. Setelah itu ada pengawas. Pengawas dipilih dari dan oleh anggota dalam rapat anggota. Yang dapat dipilih menjadi pengawas adalah anggota yang memenuhi syarat. Bab 5 pengendalian atau pengawasan. Yang pertama, pengendalian atau pengawasan internal. Sistem pengendalian internal bertujuan untuk melindungi harta kekayaan koperasi, pencegahan terjadinya penyimpangan, memelihara kecermatan dan ketelitian data akuntansi, meningkatkan efisiensi, serta mendorong kepatuhan peraturan dan kebijakan manajemen yang telah ditetapkan. Selanjutnya, pengendalian atau pengawasan eksternal. Pengawasan oleh akuntan publik melalui kegiatan-kegiatan pemeriksaan akuntan atas kehendak pengawasan, pengurus ataupun anggota yang mendapatkan pengesahan rapat anggota. Bab 6 ada kegiatan usaha. Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam, koperasi menyelenggarakan yang pertama, menghimpun dana dari anggota dalam bentuk simpanan. Yang kedua, menyalurkan pinjaman kepada anggota. Yang ketiga, dapat menyalurkan pinjaman kepada calon anggota. Selanjutnya ada simpanan. Produk-produk simpanan anggota dikelola koperasi dapat bersifat yang pertama harian, yang kedua mingguan, yang ketiga bulanan, dan yang keempat berjangka. Produk-produk simpanan anggota yang dikelola koperasi adalah simpanan hari raya, simpanan hari tua, simpanan pendidikan, dan lainnya. Setelah itu ada pinjaman. Koperasi menyalurkan pinjaman dalam bentuk yang pertama, pinjaman produktif, yang kedua, pinjaman investasi, dan yang ketiga, pinjaman konsumtif. Koperasi dapat menyalurkan pinjaman kepada anggota sekurang-kurangnya 80%
dari total volume pinjaman yang diberikan. Selanjutnya ada sisa hasil usaha. Yang pertama ada cara pembagiannya. Mengacu pada keputusan rapat anggota, sisa hasil usaha disisihkan terlebih dahulu untuk dana cadangan. Setelah itu, sisanya digunakan untuk yang pertama, anggota sebanding dengan transaksi usaha yang dilakukan oleh masing-masing anggota dengan koperasi. Yang kedua, anggota sebanding dengan jumlah kepemilikan simpanan-simpanan wajib lainnya. Yang ketiga, dana pendidikan perkoperasian kepada anggota. Yang keempat, pengurus, pengawas, dan karyawan. Dan yang kelima, penggunaan lainnya yang ditetapkan dalam rapat anggota. Selanjutnya ada defisit hasil usaha. Yang pertama, dalam hal terdapat kegiatan usaha, koperasi dapat menggunakan dana cadangan. Yang kedua, penggunaan dana cadangan ditetapkan berdasarkan rapat anggota. Yang ketiga, dalam hal dana cadangan yang ada tidak cukup untuk menutup kerugian usaha, defisit hasil usaha dibebankan pada periode tahun berikutnya. Nah, bab 8 ada pengelolaan organisasi dan usaha. Nah, bab 8 ada pengelolaan organisasi dan usaha. Yang pertama, pengelolaan organisasi dan usaha koperasi secara keseluruhan merupakan tanggung jawab pengurus. Yang kedua, untuk memenuhi permintaan anggota akan penyediaan produk-produk layanan usaha simpan pinjam, wajib disusun database kebutuhan layanan simpan pinjam bagi anggota dan masyarakat. Yang ketiga, pengelolaan usaha koperasi, pengurus dapat mengangkat manajer dan karyawan. Setelah itu ada pembukuan koperasi. Yang pertama, tahun buku koperasi dimulai tanggal 1 Januari dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember, dan pada akhir bulan Desember tiap-tiap akhir tahun pembukuan koperasi ditutup. Selanjutnya ada penggabungan dan peleburan. Untuk keperluan pengembangan atau efisiensi, yang pertama, satu koperasi atau lebih dapat menggabungkan diri dengan koperasi lain. Yang kedua, beberapa koperasi dapat meleburkan diri untuk membangun suatu koperasi baru. Sebelum dilakukan penggabungan atau peleburan, pengawas atau pengurus masing-masing koperasi wajib memperhatikan kepentingan anggota, kepentingan karyawan, kepentingan kreditor, dan pihak ketiga lainnya. Selanjutnya ada pembubaran, penyelesaian, dan hapusnya status badan hukum. Pembubaran koperasi dapat dilakukan berdasarkan yang pertama, keputusan rapat anggota. Yang kedua, jangka waktu yang berdiri telah berakhir. Dan yang ketiga, keputusan menteri. Nah, untuk penyelesaian terhadap pembubaran koperasi harus dibentuk tim penyelesaian. Adapun tugas dan fungsi tim penyelesaian, yaitu melakukan pencatatan dan penyusunan informasi tentang kekayaan, kewajiban, dan ekuitas koperasi. Yang kedua, memanggil pengawas, pengurus, karyawan, anggota, dan pihak lain yang diperlukan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama. Yang ketiga, menyelesaikan hak dan kewajiban keuangan terhadap pihak ketiga. Selanjutnya ada tanggungan anggota. Bila mana koperasi dibubarkan dan pada saat penyelesaian pembubaran, terdapat bahwa kekayaan koperasi tidak mencukupi untuk melunasi segala perjanjian dan kewajiban, maka anggota dan mereka yang telah berhenti sebagai anggota dalam waktu 1 tahun sebelum pembubaran koperasi diwajibkan menanggung kerugian itu masing-masing sebatas simpanan pokok dan simpanan wajib koperasi. Setelah itu, hapusnya status badan hukum. Status badan hukum koperasi hapus sejak tanggal pengumuman pembubaran koperasi dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Setelah itu ada sanksi. Apabila anggota, pengawas, dan pengurus melanggar ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dan peraturan lainnya yang berlaku di koperasi, dikenakan sanksi oleh rapat anggota berupa: yang pertama, peringatan lisan; yang kedua, peringatan tertulis; yang ketiga, dipecat dari keanggotaan dan jabatannya; yang keempat, diberhentikan bukan atas kemauan sendiri; dan yang kelima, diajukan ke pengadilan. Setelah itu ada ketentuan penutup. Koperasi wajib menyelesaikan penyusunan anggaran rumah tangga selambat-lambatnya 1 tahun setelah koperasi itu berdiri. Setelah itu, koperasi wajib melengkapi peraturan-peraturan internal sebagai bagian dari sistem pengendalian internal. Di sini juga ada anggaran rumah tangga dan peraturan khusus. Rapat anggota menetapkan anggaran rumah tangga atau peraturan lainnya yang memuat peraturan pelaksanaan ketentuan anggaran dasar koperasi dan tidak bertentangan dengan anggaran dasar ini. Nah, Bapak Mama, ini adalah anggaran dasar koperasi simpan pinjam secara umum. Bapak Mama bisa menambahkan sesuai dengan kebutuhan koperasi masing-masing. Untuk contoh anggaran dasarnya, Bapak Mama dapat mendownload pada link deskripsi YouTube ini. Jika Bapak Mama menyukai video ini, jangan lupa like, share, dan komen. Terima kasih.